Jalan ambles ini terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Senin siang. Jalan berlubang besar sekitar 1,5 meter dan berkedalaman lebih dari 1 meter. Jalan ambles menyebabkan kemacetan arus lalu lintas yang cukup parah, sebab jalan ini merupakan jalan poros masuk ke kota Bandar Lampung. Supaya tidak ada pengendara yang celaka, jalan yang ambles diberi tanda pagar dari plastik kuning. Jalan ambles dipicu rusaknya gorong-gorong di bawahnya yang diduga karena sudah lapuk. Sebab gorong-gorong di bawah jalan yang ambles dibuat pada tahun 1970 silam. Sedikit-sedikit, tadi awalnya jam 11.30, begitu hujan, 11.30 hujan dan deras ini berangsur amblas. Material yang ada mungkin besok dilaksanakan karena itu perlu gorong-gorong yang beton dan ditanam dari sisi jalan sebelah kiri sampai seberang sana. Karena itu masih ini gorong-gorong lama akan diganti. Gorong-gorongnya itu terbuat dari tahun 1970, informasi dari warga, informasi dari Dinas PU, Kementerian. Jalan ambles di Jalan Poros Kota Bandar Lampung ini tidak merenggut korban jiwa. Warga yang melewati jalan ini diminta bersabar sebab sering macet parah. Petugas dari Dinas PU dan Badan Jalan Nasional telah tiba di lokasi dan berjanji segera memperbaikinya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Aksi heroik diperagakan oleh 4 petugas BPBD Pringsewu saat mengevakuasi 4 ekor ular cincin emas atau tali wongso dari sebuah pohon kelapa di Desa Ganjaran, Kecamatan Pagelaran. Seorang petugas BPBD naik ke pohon kelapa dengan tangga untuk menjatuhkan 4 ular ke tanah dan 3 temannya menunggu di bawahnya. Satu persatu ular yang telah jatuh ke tanah ditangkap dan dimasukkan dalam karung. Seorang petugas yang menangkap ular bahkan terlihat sangat terlatih menjinakkan ular. Petugas BPBD mendapatkan tepuk tangan dari puluhan warga yang merasa lega karena terbebas dari ancaman ular berbisa. Ular pertama kali diketahui oleh pemilik kebun yang akan memanen buah kelapa. Saat itu, pemilik kebun diserang ular itu namun tidak terluka. Ternyata ditemukan 2 ekor indukan dan 2 ekor anakan. Ya cukup lumayan butuh perjuangan memang, tapi kendala yang berarti tidak ada. Berhasil melakukan evakuasi ular yang memang cukup membahayakan karena memang ular cincin emas atau tali wongso ini memang masuk kategori ular berbisa sedang. 4 ekor ular yang ditangkap tidak dibunuh. Petugas BPBD menyerahkan ular yang ditangkapnya ke petugas BKSDA untuk dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Tiga pekan buron, kawanan perampok agen ATM Mini di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung ditangkap polisi Senin siang. Tersangka bernama Ido Terbitian, 34 tahun, warga Gunung Terang, dan Riko, 31 tahun, warga Kemiling, Bandar Lampung. 1 pucuk senjata api berikut 3 butir peluru serta 1 unit motor disita polisi. Tersangka merampok pada malam hari saat agen ATM Mini sepi pelanggan. Keduanya awalnya menyamar sebagai pelanggan. Saat suasana sepi, tersangka menodong pegawai ATM Mini menggunakan senjata api dan menguras uang tunai korban senilai hampir 20 juta rupiah. IT menodongkan senjata jenis revolver yang terekam di CCTV kepada karyawan Briling. Sementara RK masuk ke dalam kemudian mengambil sejumlah uang yang total pada saat itu kerugian di Briling 17.800.000 rupiah.
Selain di Bandar Lampung, Ido dan Riko juga merampok agen ATM Mini dan minimarket di Natar, Lampung Selatan beberapa waktu lalu. Keduanya menodong pegawai minimarket yang akan menutup toko. Sasaran kamu itu BRI Link sama apa lagi? Indomaret. Dua itu aja? Iya. Memang lokasi itu kamu mapping dulu ya? Kadang mapping, kadang enggak. Berdua dengan terus? Iya. Dari total udah dapat berapa? Dari total lokasi? 100. 100 juta. Ya. Duitnya itu apa? Narkoba? Iya, Pak. Kamu residivis ya? Terus korbannya kamu ancam pakai senti? Iya. Kamu todong pakai Iya. pistol? Polisi tidak menyita uang dari hasil kejahatan tersangka sebab telah habis. Atas perbuatan mereka, Ido dan Riko terancam 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Penyidik Polresta Bandar Lampung menemukan fakta lain dari tersangka Ido Terbitian dan Riko, perampok agen ATM Mini dan minimarket di Bandar Lampung dan Natar, Lampung Selatan. Ido dan Riko rupanya adalah pembobol rumah Bribka Arif Nazola, seorang polisi Polres Pesawaran yang tinggal di perumahan Bukit Kemiling Permai. Senjata api yang dipakai merampok oleh Ido dan Riko rupanya hasil curian dari rumah Bribka Arif. Fakta ini terungkap dari nomor registrasi senjata api yang disita. Ya, karena identik nomor registrasi yang ada di senjata yang kita temukan padanya dengan registrasi yang tersimpan di Polres Pesawaran. Artinya, revolver atau senjata api ini adalah senjata api yang dia curi di kediaman anggota Polri. Pencurian di rumah Bribka Arif Nazola terjadi pada 19 Oktober 2022. Saat itu rumah Bribka Arif sedang kosong karena ditinggalkan menjaga orang tuanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Tersangka Ido dan Riko mencuri uang, komputer jinjing, dan senjata api. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, selama 1 bulan senjata api milik Bribka Arif Nazola itu ternyata dicuri oleh kedua orang tersangka berinisial IT dan RK. Saat itu mereka beraksi dengan cara mendongkel bagian jendela rumah korban dan berhasil menggasak perhiasan serta laptop dan senjata api dinas milik korban. Dari pemeriksaan polisi, senjata api itulah yang digunakan tersangka IT dan RK untuk melakukan aksi perampokan di sejumlah lokasi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Bandar Lampung, Robi Laste melaporkan.